underline. Omong dikit tapi nyelekit. Bersama Om Bob. Temukan di channel YouTube Om Bob Indonesia. Om Bob, sektor keuangan Indonesia sekarang ini sedang digemparkan oleh sejumlah kasus koperasi yang gagal bayar. Bagaimana Om Bob menggarisbawahi masalah ini? Ya, kemarin kalau kita lihat ada komentar dari seorang pejabat ya, itu mengatakan bahwa kasus dari koperasi simpan pinjam yang gagal bayar, kasus dari asuransi jiwa yang gagal bayar polis, itu mencapai 500 triliun. Dan kalau kita melihat apa yang terjadi selama ini di pengadilan-pengadilan, maka kelihatannya harta benda atau investasi dari para nasabah yang dirugikan atau dikatakan korban, itu semua uangnya tidak kembali. Tetapi rekening dibekukan, disita untuk negara. Jadi kalau ada harta-harta yang disita, itu juga disita untuk negara. Tidak pernah terdengar bahwa itu dikembalikan kepada nasabah. Ya, jadi kasus seperti ini yang sudah 2-3 tahun, ini tetap nasabah atau korban-korban itu pada gigit jari semua. Karena korban kok uangnya tidak kembali. Tetapi uangnya ditahan dan disita oleh negara. Betul. Dengan alasan kalau nggak salah ya, itu karena uang ini hasil kejahatan. Nah, sebetulnya ada di mana supaya kasus ini jangan terjadi, ya. Ini kan seperti lingkaran setan, ya. Orang kalau mau pinjam uang, kalau nggak bayar itu dianggap perdata. Kalau sudah perdata, itu maka yang bayar itu boleh seenaknya. Artinya yang utang itu kalau kasusnya ini jadi perdata, jadi kemarin kan ada dok itu, bosnya Indosuria dituntut, terus ternyata putusan dari hakim itu kan ini kasus perdata. Jadi tidak ada kasus pidananya. Jadi pemilik atau yang bertanggung jawab dengan koperasi Indosuria itu menjadi bebas. Nah, kalau sudah perdata, itu artinya terjadi kalau yang pinjam itu punya itikat baik. Itikat baik itu artinya dia mengakui utangnya dan mau mengembalikan. Itu itikat baik. Ya, cuman itikat baiknya itu nggak dijelasin. Misalnya kalau utangnya itu 10 miliar rupiah, terus sebulan dibayarkan 1 juta, maka ini kan sama dengan lunasnya itu kan 10.000 bulan. Ya, itu maaf ya, sampai meninggal juga belum lunas gitu kan. Nah, oleh sebab itu, ini kan jadi blunder kan. Orang kalau mau memberi pinjaman juga takut, ya kalau nggak bisa bayar gimana. Lah paling bagus, ya jalan keluarnya itu nggak usah macam-macam. Keluarkanlah kembali aturan yang dulu dicabut pada tahun 60-an. Ada yang namanya peraturan atau undang-undang glycering, yaitu undang-undang penyanderaan. Bagi orang yang hutang, maka dia mempunyai kewajiban untuk membayar. Nah, karena dia tidak mau membayar, agak sulit membedakan tidak mau membayar dan tidak mampu bayar. Itu sulit membedakan. Karena di Indonesia ini kalau bilang you nggak punya harta, harta itu bisa dititipkan. Pura-pura miskin tapi ternyata kaya raya. Itu umum terjadi. Jadi paling bagus memang orang yang mempunyai hutang dan tidak bisa bayar, maka dia harus disandera. Kemarin sudah ada itu, yang utang BLBI kan juga diancam akan disandera. Nah, sekarang kalau utang piutang pribadi mestinya juga bisa disandera. Kan undang-undang itu kan yang bikin manusia, yang bikin kan DPR. Tapi kalau itu bisa menjadi baik, kenapa tidak dibikin? Ya, jadi orang yang utang tidak bisa bayar, maka dia kalau dilaporkan sama yang punya piutang, maka orang tersebut bisa ditahan. Tetapi tidak dihukum istilahnya, cuman disandera. Dan di mana dia harus membayar hutang-hutangnya dia. Kalau dia tidak bisa melunasi, maka dia tetap akan di dalam penjara. Ya, dalam tahanan atau dalam sandera tadi itu.
dan tenaga negara tidak dirugikan. Selama dia disandera, maka pemilik piutang tadi itulah yang berkewajiban memberi makan. Ya. Nah, kalau ini bisa berlaku, maka situasi yang seperti sekarang yang ribet seperti ini sampai 500 triliun itu tidak akan terjadi. Bagaimana kaitannya dengan HAM? Bukankah ini melanggar HAM, Om Bob? Iya, sekarang kita tinggal milih. Kalau sudah makan ratusan ribu orang, uangnya itu dimakan dengan alasan tidak bisa bayar utang, Ya. itu melanggar HAM ratusan ribu orang. Kalau hanya satu yang memang dia itu, maaf, kerjanya nipu, ya mana yang harus kita pilih? Ya. HAM untuk satu orang yang menipu atau HAM yang 100.000 orang yang dirugikan? Mari kita renungkan bersama. Oh, jadi begitu ya Om Bob. Jelas deh sekarang. Terima kasih Om Bob untuk waktunya. Sampai ketemu lagi di waktu yang akan datang. Underline. Omong dikit tapi nyelekit. Bersama Om Bob. Jika Anda suka dengan channel ini, jangan lupa subscribe, like, dan komen.